Isak tangis Julia Perez sertai pemakaman sang ayahanda tercinta Angkasa Jaya. Kasasi kasus Dewi Persik masih terus diproses. Benarkah si pemilik goyang gergaji itu akan segera dibui? Makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari siap dibongkar. Apa kata keluarga? Bagaimana pula Citra Kirana menikmati kesuksesan dan hari-hari di luar lokasi syuting? Seperti apa Krisdayanti menanggapi isu bangkrutnya sang suami? Dan bagaimana Pemirsa Seleb on Cam, lain duga Julia Perez, lain lagi masalah yang tengah dihadapi Dewi Persik. Masalah dua seteru abadi ini sejak tahun 2010 silam hingga saat ini masih terus menggeliat di ranah hukum. Rupanya hingga saat ini kasasi dari kasus Dewi Persik masih terus diproses di Mahkamah Agung. Jaksa penuntut umum Dewi Persik ingin adanya kesetaraan hukuman. Jika memang demikian, bukan tidak mungkin DP juga akan menjalani hukuman penjara seperti yang telah dijalani oleh Julia Perez sebelumnya. Lantas, sudah sejauh manakah proses hukum itu berjalan? Jadi betul bahwa ada perkara nomor 758 kasasi PIT tahun 2013 itu dari Pengadilan Negeri Pengaju adalah Jakarta Timur. Itu termohon ya, kasasi adalah Dewi Muria Agung alias Dewi Persik yang diajukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri terhadap putusan kasasi ini dengan klasifikasi perkaranya adalah penganiayaan. Nah, perkara itu telah diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2013 dan telah ditunjuk majelis hakimnya serta didistribusikan kepada majelis hakimnya itu tanggal 10 Juli tahun 2013. Nah, perkara itu ditangani oleh 3 orang hakim agung, masih dalam proses pemeriksaan. Kalau menurut saya, biarkanlah mereka berbicara apapun. Karena kalau saya berbicara kasus itu terlalu mahal seorang Dewi Persik berbicara itu, Mas. Tentunya majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sejak perkara ini diterima Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2013 lalu, hingga saat ini kasus tersebut masih belum jelas akan seperti apa akhirnya. Namun entah apa pula yang membuat Dewi Persik seolah tak gentar menghadapi ancaman hukuman penjara yang bisa saja benar-benar terjadi pada dirinya. Lantas, apa kata Dewi Persik melihat kasusnya yang tak berkesudahan itu? Adalah 9 tahun saya berkarya, Dewi Persik kan difitnah ini, difitnah itu, dibilang mencari sensasi begini. Kalau seorang selebritas itu tidak mencari sensasi itu bohong. Dunia entertainment harus ada sensasi. Gak ada sensasi itu nggak rame. Tapi bukan sensasi yang memanfaatkan orang lain. Semuanya itu bisa dikondisikan. Kita semua sama-sama cari makan, tapi tidak untuk membunuh orang lain, tidak untuk memakan darah daging saudaranya sendiri. Siap, Thomas, siap. Dari dulu kan memang kayak begitu. Dari dulu. Kasus ini kan pepesan buat MA. Pepesan lah. Masa gak pepesan kasus kayak gini, paling ecek-ecek, Mas. Jadi makanya kalau misalkan Dewi Persik itu bicara terlalu mahal. Jika memang benar adanya kesetaraan keadilan itu terjadi pada Dewi Persik, bukan tidak mungkin ia akan menerima hukuman yang sama dengan Julia Perez, yakni 3 bulan penjara. Lalu benarkah masa hukuman itu akan benar-benar sama? Jika proses perkara tersebut sedang diperiksa oleh majelis hakim, tentunya masa pemeriksaan juga sedang dilakukan. Nah, kita harus menunggu putusannya. Tidak bisa kita berandai-andai berapa lama akan dihukum karena memang sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim untuk menentukan itu. Gak apa-apa, monggo. Selama memang itu mereka melaksanakan tanggung jawabnya, profesional dalam sebuah pekerjaannya dan menjadi tanggung jawab moral, silakan saya siap. Ketika kasus ini siap untuk disidangkan kembali di tingkat Mahkamah Agung, Dewi Persik ternyata tak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Apalagi ketika permasalahan ini tak beranjak sejak ia dan Julia Perez berseteru di tahun 2010 silam. Setelah sekian lama berlalu, toh kasus ini masih saja belum bisa dituntaskan.
bahkan harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Agung. Enggak lah, 2 tahun masa ono khawatir mas, 2 tahun kan ono terus. Orang tuh kelihatan kok, salah itu seleh. Ibaratnya begini, kalau orang itu percaya dan yakin kepada Tuhan, kalau maaf nih punten, saya diajakin main film disuruh ritual begini sih itu saya nggak mau. Karena bagi saya ritual saya itu hanya untuk pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan saya ritual harus beginilah, suruh bunga kamu ingat saya bunga deposito mas. Lantas, akankah Dewi Persik dibui atau justru kembali mendapat kebebasan dari proses di Mahkamah Agung saat ini? Entahlah, yang jelas Dewi Persik tampaknya benar-benar yakin bahwa dirinya tak mungkin masuk penjara. Ya, kasasi kan macam-macam, bisa ditolak, bisa juga dikabulkan. Ditolak artinya bisa juga kembali kepada putusan yang dulu, bisa juga berbeda. Kalau seandainya dia mengadili sendiri, majelis bisa saja berbeda. Dikabulkan juga bisa jadi tetap pada putusan yang lama, bisa juga berubah, bisa juga dengan bentuk putusan yang lain. Takut dong, masa takut Dewi Persik? Nyawa aja perlu kalau misalkan demi orang tua saya beri kok. Kalau demi kebenaran saya beri, apalagi cuma penjara. Ibaratnya dibuat mati aja saya masih berani bicara, ya kan? Pemirsa, beralih dari masalah Dewi Persik, inilah kepasrahan keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atas nasib makam almarhum yang harus segera dibongkar lantaran bertentangan dengan peraturan daerah. Lalu kapan pastinya makam tersebut akan dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada? Temukan kisahnya setelah jeda pariwara berikut ini. Rekaman itu harus sebagaimana dan bagaimana, keduanya kan ada yang wewenang kan DKI, jadi mereka lah yang ambil keputusan.
keluarga aja. Siapa dan bagaimana tata cara pembongkaran makam tersebut mungkin tidak lagi menjadi hal yang mengganggu pikiran Umi Tatu, tapi tetap saja harus ada tindakan agar makam UJ tidak menyalahi peraturan yang ada. Setidaknya inilah yang diharapkan oleh dinas terkait agar kesepahaman dengan pihak keluarga bisa menghasilkan tindakan yang nyata. Ada pemahaman, ada kesepahaman tentang keberadaan makam di TPU DKI Jakarta. Kita harapkan standar itu benar. Takut salah terpleset bicara, soalnya jadi bumerang nantinya ya. Kita kalau mau saya ambil kesimpulannya mengambil langkah jalan yang terbaiknya aja. Jadi kalau kita gonjang-ganjing seperti itu kesian UJ-nya ya. Tapi tenda dan pemugaran almarhum ini lebih ditujukan untuk kepentingan para penziarah. Untuk apa? Agar mereka lebih nyaman. Almarhum itu tidak membutuhkan tenda dan tidak membutuhkan pemugaran makamnya. Kenapa? Karena dia telah terputus oleh dunia. Dia telah terputus dengan dunia. Yang dia butuhkan adalah doa. Kontroversi tentang makam UJ memang sempat membuat istri dan pihak keluarga berselisih paham. Namun kini tidak hanya pihak keluarga yang pasrah akan ketetapan peraturan daerah, tapi juga istri almarhum Pipi Dian Irawati yang menyerahkan kembali urusan makam kepada keluarga almarhum sejak jauh-jauh hari. Ya udah gimana baiknya saja. Ya kalau saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja, itu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Enggak saja gimana apapun keputusannya, kan saya nggak punya hak. Jadi silahkan pada keluarga almarhum saja gitu ya. Kalau saya hanya kepengen fokus doa sama anak-anak, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Saya sih melihat Bu Pipi punya niat yang baik. Dia punya niat, Bu Pipi punya niat yang baik, tujuannya baik ya. Namun beliau sedang dalam proses ya. Dalam proses mungkin masih dalam keadaan sedih atau bagaimana mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya pun pribadi tidak melihat proses tentang pemugaran makam. Saya cuma sebatas diinformasi sebagaimana Bu Pipik didatangi oleh yang ingin memugar dulu. Nah, lepas itu saya berhusnuzon, pasti itu kebaikan. Ya sudah, lanjutkan. Saat peraturan daerah telah menentukan segalanya, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, makam itu harus segera dibongkar agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Lantas, benarkah alih-alih mengikuti peraturan daerah, di benak keluarga UJ terbesit keinginan untuk benar-benar memindahkan makam UJ ke pesantren UJ agar tidak menimbulkan pertentangan dan kontroversi? Karena itu TPU, jadi umum bukan punya pribadi gitu. Ya udah apa-apa mau bilang, silakan aja. Nah, memang harus sebagaimana ini sih nurut aja. Ada rencana untuk pindahin ke pesantren? Enggak. Kecuali kalau udah kena gusuran semua, baru kita pindahin. Karena di situ kan ada makam kakeknya, uaknya, terus kakaknya Ustadz Riyad, pamannya, deket situ kan. Jadi nanti kalau udah kena kegusur semua, baru kita pindahin semuanya ke pesantren. Karena saya biarin aja di situ ya, mau diapain ke kuburannya terserah. Penting kita ngikutin aja dah bagaimana baiknya.